bukan semata masalah nanti kalau misalnya chipnya bubble, AI-nya bubble, kemudian kempes, kemudian valuasi pasarnya turun dan lainnya, nanti jadi masalah. Ntar dulu, infrastruktur sehari-hari loh, sampai ada beberapa pihak juga mulai mengatakan, ini kalau misalnya nanti OpenAI ini bust ya benar-benar, ternyata ya secara keuangan, jangan-jangan pemerintah Amerika harus turun tangan nih, bailout. Dan itu yang saya pikir kita lah ya, yang level pengguna gitu kan, nggak usah terlalu overthinking lah ya bagian itu. Dengan mumpung lagi disubsidi habis-habisan oleh OpenAI, ya udah kita manfaatkan AI ini dengan kita bisa pakai apa gitu. Ya maksudnya kita nikmati aja dulu lah. Nikmati bakaran duit sampai mereka gitu. 4 tahun ke depan lah kira-kira. Halo teman-teman IT Leaders, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di podcast CIO Insight. Berhubung masih suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Semoga tahun ini kita semua sukses dalam meraih mimpi-mimpi besar yang ingin kita wujudkan. Dan mumpung tahun baru juga, podcast kali ini agak sedikit berbeda. Karena biasanya kan saya mengundang IT leaders atau praktisi IT, namun di podcast kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang mungkin lebih ke praktisi finansial. Namun jangan khawatir, beliau sangat fasih bicara soal teknologi. Kalau saya ngobrol dengan beliau tuh kadang-kadang saya juga bingung sendiri gitu. Beliau lebih tahu teknologi dibanding saya yang notabene adalah wartawan teknologi gitu ya. Nah, tapi ada alasan tersendiri mengapa saya mengundang narasumber ini, karena kita akan membahas topik seputar AI bubble. Jadi seperti kita tahu bersama, belakangan ini teknologi atau industri AI berkembang dengan sangat pesatnya. Semua perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk melakukan investasi di industri AI ini, baik dalam membangun infrastrukturnya, membangun model AI-nya, bahkan juga melakukan investasi ataupun akuisisi untuk perusahaan-perusahaan teknologi. Ada ratusan miliar dolar yang mengalir untuk 5 tahun ke depan, dan itu menimbulkan antusiasme tersendiri, namun juga kekhawatiran gitu. Apakah semua ini realistis? Apakah investasi besar yang hadir atau yang mengalir hari ini memang akan mendapatkan return-nya ketika nanti industri AI itu berkembang? Nah, ataukah emang ini seperti internet bubble di era 90-an atau 2000-an, ketika ekspektasi berlebihan ternyata menciptakan sebuah gelembung yang akhirnya pecah dan akhirnya menunjukkan bahwa memang ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini memang topik yang lumayan berat, karena itu tidak semua orang bisa menjawabnya. Karena itulah saya mengundang Bang Poltak Hotradiro untuk menjadi tamu di acara podcast CIO Insight kali ini. Bang Poltak, terima kasih telah sama-sama Mas Wisnu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Apa sibuknya nih Bang, tahun-tahun awal tahun atau akhir tahun kemarin? Sebagai ekonom, pasti yang pertama adalah semua orang ingin tahu 2026 seperti apa gitu. Itu pertanyaan yang paling dasar. Kemudian pertanyaan yang lebih spesifik teknisnya, BI masih akan bisa turunin suku bunga apa enggak? Federal Reserve akan bisa turunin suku bunga apa enggak? Yang udah nggak bisa turun mana lagi? Rupiah akan menguat apa enggak? Atau melemah? Atau yang lain-lain? Jadi itu ritual dari bulan Oktober, November, Desember. Nah, sekarang kan tadi dunia juga sekarang sedang bergumul dengan perekonomian yang tapi kan salah satu industri yang akhirnya melejit dan bahkan mungkin kabarnya mendorong ekonomi Amerika tahun kemarin itu kan industri AI. Jadi banyak investasi di sana, banyak perputaran uang di sana gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah seluruh aktivitas itu kan berawal dari keyakinan bahwa AI, apalagi terutama Gen AI, itu akan mengubah dunia di masa depan. Bahwa pelaku industri akan banyak menggunakan Gen AI atau AI untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Itu kan promise yang akan yang akan dijanjikan, yang akan dilihat di tahun depan. Nah, sebagai pelaku industri finansial, Bang, emang melihat potensi itu, Bang, di industri finansial, bahwa pelaku industri finansial akan juga embrace Gen AI ini untuk aktivitas operasional mereka sehari-hari? Secara umum semua revolusi ini dimulai ketika ChatGPT muncul. Ya. Nah, jadi ChatGPT itu menjadi unik karena
pertama kali dalam sejarah ada subscription, orang berlangganan ya mencapai 100 juta dalam hitungan hari gitu. Oke. Nah, Waktu jadi awal-awal. waktu awal kan, waktu awal. Jadi OpenAI memperkenalkan ChatGPT dan itu semua orang antusias mencoba, semua ngejajal kan, Termasuk kita termasuk berdua kita kayak lah semua ya, menanyain segala macam lah. Dan betul interface-nya bagus karena bertanya kan. Iya. Nah, jadi ketika itu muncul dan kemudian reiterasi berikutnya ternyata kemampuannya makin bagus sampai kemudian ChatGPT 4 misalnya itu sudah bilang, oh ini kalau misalnya suruh ikut tes lawyer, wah ini persentasenya tinggi. Bahkan terakhir ya ChatGPT 4 menuju ke 5 pernah dicobakan untuk ikut ujian CFA, itu standar keuangan. Oke. Kalau sampai dibilang kesimpulannya kalau mereka yang ikut lulus. Padahal manusia aja belum tentu lulus kan. Nah, Iya, jadi iya. Mas Wisnu bayangkan ya, ini ada alat-alat bantu yang bisa meniru cara kerja manusia, pengambilan keputusan dengan berbagai informasi, dan ternyata bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya manusia pun punya kesulitan untuk bisa melakukan itu, dan ini bisa terjadi dengan murah. Nah, itu yang menjadi murahnya yang penting ya, karena seperti tadi kan, kalau saya harus kalau saya harus belajar untuk bisa lulus CFA, saya perlu investasi berapa ribu dolar gitu kan. Sekarang pertanyaannya kan, ini kalau ada ChatGPT yang langganannya juga berapa sih? Kan murah ya, tapi bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya levelnya adalah level penyelesaiannya orang yang harus lulus CFA, itu kan berarti ada produktivitas yang sangat tinggi dengan harga yang sangat murah. Nah, jadi itu yang di dunia finansial yang pertama muncul adalah nih. Tapi sama juga seperti itu. Di dunia legal, di dunia lawyer itu juga melihat, wah ChatGPT itu ternyata bisa membaca undang-undang, peraturan dengan lebih jeli dibandingkan manusia. Jadi sekarang mulai ada kecenderungan beberapa kantor hukum itu menggunakan AI untuk legal drafting. Oh. Termasuk di dalamnya adalah kita mau masukin loophole di mana nih? Kita klausula di mana-mana. Nah, itu yang terjadi sehingga beberapa kantor hukum juga sekarang menggunakan AI untuk mendeteksi. Oh, untuk kontra dari... Betul, jadi saring berlawan. Jadi misalnya ada seperti arms race ya, Iya, iya. balapan senjata menggunakan AI karena memang sudah mencapai kemampuan yang melampaui manusia dalam hal stamina. Jadi saya pernah di tempat bekerja saya dulu, orang-orang legal itu punya stamina yang tinggi untuk membaca kata-kata dan bercuma ini konsekuensinya apa, ini konsekuensinya apa, ini konsekuensinya, dan seterusnya. Dan mereka punya kemampuan itu dan mereka dibayar mahal untuk itu. Nah, ini yang kemudian bisa digantikan. Nggak digantikan sepenuhnya, tapi ketika menjadi alat bantu, sangat membantu bagi mereka. Nah, sama seperti misalnya di dunia finansial, kalau misalnya sebuah perusahaan akan melakukan IPO, mereka kan biasa melakukan analisis perusahaannya, kemudian bikin administrasi dan lain-lainnya. Jadi saya ingat waktu itu Goldman Sachs menyampaikan bahwa pekerjaan yang sebelumnya memerlukan tim normal berarti sekitar 20 orang, sekitar 3 bulan bisa diselesaikan dalam waktu 4-5 jam saja. Produktivitas kan berarti, nah itulah. Iya. Jadi di antara semua sektor, yang paling jeli pertama kali melihat ini adalah sektor finansial. Jadi ketika melihat, ini bisa jadi sesuatu, maka itu yang kemudian muncul di sektor-sektor lain, bisnis lain yang mungkin kira-kira terpengaruh dengan sektor finansial soal apa yang bisa dikontribusikan oleh teknologi baru ini. Oke, berarti memang potensi ke sana. Tapi Ya. apakah memang, tapi dengan sekarang ngomongin AI bubble nih, kan semua perusahaan teknologi betting nih ke sini kayaknya. Ya, yang gede-gede ya. Gede-gede dan udah triliunan, ratusan miliar dolar lah mereka berani untuk investasi ke sana gitu. Kalau ngomongin AI bubble, apakah Bang Poltak itu merasa masuk orang yang khawatir? Maksudnya, ya emang sih AI akan sangat potensial, tapi mungkin nggak segede ini atau mungkin ya ini terlalu agresif nih. Pendapat Bang Poltak terhadap AI bubble ini? AI bubble itu menjadi mengkhawatirkan karena memang ada konsentrasi luar biasa atas dana. Ya. Jadi pendek katanya sebenarnya dunia ini nggak kekurangan uang. Cuman kadang-kadang cukup skeptis, tapi kalau kadang-kadang terlalu optimis, bisa optimis yang luar biasa. Nah, jadi kalau tadi saya sebutkan ada konsentrasi dana tadi, itu mengerucut saat ini, itu yang terefleksikan dengan apa yang disebut sebagai di Amerika, sebutnya Magnificent Seven. 7 perusahaan yang memang
mendalami mengenai AI dan berinvestasi secara besar-besaran atas AI, dan ternyata market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya juga luar biasa. Nomor satu kita tahu Nvidia. Nvidia adalah perusahaan pertama yang pernah menyentuh market cap atau kapitalisasi pasar 5 triliun dolar. 5 triliun dolar itu sampai dibilang kayaknya satu Eropa juga digabungin jadi satu, nggak sampai segitu market cap-nya ya. Jadi kebayang ya. Nah, walaupun ini debatable ya tapi apakah cuma Nvidia sendiri ya? Enggak, ternyata habis itu juga ada Microsoft yang juga 4 triliun. Microsoft kan pemain lama ya, tapi ternyata bisa 4 triliun dolar juga gitu kan. Nah, selain Microsoft ada siapa lagi? Ada Google yang sedulunya kita mulaikan itu kan mulainya dari search engine, tapi ternyata mereka karena multimodalnya kuat, mereka juga punya kemampuan dan mereka juga saat ini hampir 4 triliun dolar juga. Selain Google ada siapa lagi? Ada Meta yang mungkin itu kan orang sampai bilang Meta itu kan sebenarnya media sosial, tetapi jangan lupa dengan user semakin banyak, maka Meta menjadi punya keunggulan karena mereka punya data, sumber data, raw data atas aktivitas manusia dalam skala yang luar biasa gitu, dengan berbagai negara dan lainnya. Jadi yang bisa mengimbangi Meta itu cuma Google. Ya. Dan level partisipasi manusianya. Nah, kemudian ada pemain berikutnya juga Google atau Alphabet lah ya, sama aja sebenarnya. Apple yang orang bilang Apple nih kayaknya nggak kemana-mana karena produknya kayaknya nggak ada yang baru. iPhone berikutnya masih sama, kalau dibalik juga sama aja kelihatannya. Apa sih sebenarnya? Jangan lupa bahwa Apple itu punya cash, punya dana tunai, uang tunai itu 200 miliar dolar lebih. Lebih besar dari bank sentral kita gitu kan. Jadi kalau memang itu ada yang menarik, mereka sanggup beli. Iya. Nah, jadi itu. Kemudian selain itu ada, tapi ya Tesla yang paling buntut lah. Oke. Tesla yang paling buntut, tapi itu juga nggak bisa dianggap remeh karena memang Tesla sudah punya spesialisasi terkait AI yang terkait dengan spesial karena dari teknologi mobilnya, mereka juga punya data yang cukup besar dan mereka juga cukup progresif di sisi itu. Jadi salah satunya Amazon misalnya, Amazon juga menjadi luar biasa karena Amazon ini pertama dia punya revenue besar sekali, jadi istilahnya revenue sebesar tadi maka bisa disisihkan oleh Jeff Bezos untuk apapun. Dan kemudian Amazon memang sudah melakukan otomasi yang luar biasa sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau bisa bicara mengenai otomasi industri, mereka maju sekali. Dan nomor 3 yang juga menjadi penting adalah Amazon yang tulang punggungnya adalah Amazon Web. Cloud, penyedia cloud, AWS-nya penyedia cloud yang nomor 1 di dunia. Jadi kalau kita bicara mengenai AI, itu nggak mungkin lagi on-premise. Sudah harus bicara soal arsitektur cloud, maka kenapa yang namanya Amazon nggak boleh di roll out. Mereka udah kuat di infrastrukturnya. Nah, kalau ini ramai-ramai pada bikin data center AI, mungkin yang leading adalah Amazon karena mereka punya pengalaman di situ. Nah, 7 ya benar ya. Jadinya. Nah, 7 ini berarti secara signifikan saling mempengaruhi ekonomi dari dunia maupun Amerika pun dunia. Amerika pasti ya, tetapi Amerika lebih pada financing-nya. Tetapi kan 7 perusahaan tadi kan nggak beroperasi cuma di Amerika kan, mereka beroperasi di dunia juga. Dan ini yang mereka akan gunakan sebagai leverage-nya. Jadi dibiayai dengan pendanaan dari pasar modal Amerika, tetapi kalau ini bisa menjadi suatu produk terapannya bukan cuma di Amerika, lintas batas di seluruh dunia, dan ini bicara mengenai aplikasi atas ya jumlah penduduk dunia 8 miliar ya sekarang. Nah, ya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, apakah tadi 7 The Magnificent Seven ini kemudian ketika mereka benar-benar fokus ke AI, kemudian juga ya capital akhirnya larinya ke sana semua gitu. Apakah nanti mungkin akan muncul AI bubble itu ketika sebenarnya ekspektasi kan saat ini ekspektasinya bahwa korporat akan pakai AI, kemudian konsumer seperti saya juga yang langganan ChatGPT saat ini akan makin banyak, makin langganan, dan itu akan sepadan dengan investasi yang mereka lakukan saat ini. Apakah Bang Potang melihat itu atau kita tetap harus menunggu? Ini ada yang sebenarnya yang saat ini terjadi itu adalah pacuan untuk mencapai AI yang lebih bagus.
Jadi kalau dibilang itu holy grail-nya, tujuan paling utama sebenarnya apa yang disebut sebagai artificial general intelligence. Oke, Nah, oke. jadi ketika itu melampaui AI biasa, jadi melampaui kita. Jadi kalau yang 77 ini sebenarnya nyebarnya, yang mereka kejar itu. Yang satu itu Yang apa? satu itu. AGI itu. AGI itu. Jadi siapa yang duluan nyampe itu nggak ada yang tahu siapa yang punya keunggulan mana. Tapi tujuannya AGI. Nah, bahwa dalam perjalanan itu akan ada pertarungan yang sedemikian ketat dan sedemikian mahal ya, itu adalah risiko yang mereka berani ambil. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan, seperti Microsoft yang punya cash flow sedemikian besar, mereka perusahaannya juga menguntungkan, beroperasi seluruh dunia. Mereka mau betting, oh, Apple juga bisa 200 miliar lebih amunisinya gitu. Tabungannya. Belum pakai ngutang loh ya. Nah, dan sebenarnya seperti tadi, tambahan lagi, Meta. Tapi kan Meta cuma bikin medsos. Jangan lupa, Meta tuh pernah bakar duit 60 miliar dolar hanya untuk metaverse. Iya, yang gagal. Dan gagal. 60 miliar dibakar gitu aja dan nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kita bicara seperti, belum lagi Google, belum lagi ya yang masuk yang ambisius ya seperti Tesla ya. Itu lebih pada Elon Musk. Jadi yang sekarang terjadi ini karena memang sumber dananya ada. Itu yang membedakan dengan tahun dot-com bubble. Dot-com bubble itu banyak. Ini bentuknya seperti apa ya? Nanti penggunanya akan seperti apa? Masih banyak pertanyaan. Cash flow-nya nggak ada. Makanya kan yang juara zaman dulu kan kayak Cisco, Microsoft juga sih. Jadi Microsoft udah 2 kali ya berarti ngalamin itu dan lainnya akan berbeda dengan seperti sekarang karena memang bubble sekarang jadi kelepasan ngomongnya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini memang karena ada amunisinya gitu dalam uang tadi yang sebutkan tadi kan. Bahkan seperti Meta aja bakar 60 miliar nggak bergeming tuh tetap aja harga sahamnya naik juga gitu kan. Jadi memang ada duitnya gitu. Nah, cuma memang ini konsentrasi seperti ini menjadi unik karena dimanfaatkan benar-benar oleh beberapa pemain-pemain yang strategis di dalam AI. Ada beberapa pemain strategis tentu. Yang pertama tentu kita tahu OpenAI. OpenAI langsung digandeng sama berbagai pihak. Tapi kan masa sih cuma OpenAI aja yang bener? Kan enggak kan? Anthropic juga muncul kan, wah digandeng juga. Karena orang juga nggak tahu ini siapa yang duluan nanti sampai AGI nih. Apakah caranya OpenAI, apa caranya Anthropic, dan mungkin juga ada yang lainnya, ada yang native. Kalau Meta kan misalnya dia mengambilnya lama, yang open source kan, dan apa memang cuma 3 itu? Enggak, ada yang lain juga. China juga malah DeepSeek, kemudian Alibaba juga punya yang lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ya dengan berbagai kekhasan masing-masing. Atau yang dengan tiba-tiba kita tahu Elon Musk juga bikin kan Grok kan. Jadi kadang-kadang kalau saya banding-banding ini ternyata tiap AI ini unik gitu. Ada keunikannya dan keunggulannya, ada kelemahannya juga masing-masing. Tapi kalau kita lihat secara umum semuanya memang semuanya balapan menuju AGI tadi. Gitu. Apakah nyampe apa enggak itu masalah nanti. Tapi sekarang balapan lagi berlangsung. Oke. Nah, sebagai orang teknologi saya sih berharap bahwa AGI itu kita bisa dapat, kemudian serius, kita bisa bener nih. ya nggak tahu ya. Nanti kita tersingkir loh. nanti juga AGI aja bikin podcast lebih bagus dari kita loh. Nggak butuh host kayak saya ya. Ya atas nama teknologi saya bisa pikir itu ya. Tapi kalaupun itu the best scenario-nya lah, kita akan mencapai suatu scariest juga sih. tingkat intelligence yang seperti itu. Tapi kalau emang the worst scenario-nya kan akhirnya misalnya bubble, ternyata akhirnya OpenAI ternyata emang saya bangkrut itunya atau mungkin akhirnya semua banyak yang rontok gitu. Kalau dari sisi ekonomi dengan konsentrasi tadi kapital di industri ini, gitu. Kemudian kalaupun terjadi bubble, apa yang akan terjadi bagi dunia atau bagi Indonesia gitu? Bagi Indonesia sih kita belakangan ya, seperti biasa lah kita di belakang ya. Tapi yang umum adalah yang menjadi kekhawatiran ini juga diadres atau disampaikan oleh IMF pada Economic Outlook yang dirilis bulan Oktober lalu. Memang unik ya, karena biasanya kalau IMF itu nggak pernah spesifik. Baru kali ini IMF spesifik investasi atas AI. Wah, ini ada sesuatu di sini. Mereka khusus untuk menyebutkan itu. Mereka sampaikan di situ. Apa itunya? Nah, kira-kira. Intinya adalah begini. Karena yang namanya AI itu nggak bisa berdiri di ruang vakum. Jadi, tentu siapa yang dapat manfaat paling pertama tentu adalah seperti Nvidia, chipnya kan, kemudian habis itu yang juga sisi softwarenya sampai kemudian sisi hardware pendukungnya. Sekarang ini kan kita juga cari memori juga susah, harga naik. Tetapi jangan pernah lupa bahwa semua itu hanya akan bisa beroperasi kalau infrastruktur dasarnya.
infrastruktur datanya terkait dengan apa? Terkait dengan energi listrik. Kemudian bahwa energi listrik boleh bisa ada, ini juga menarik ya, bahwa dengan teknologi chip yang ada sekarang, dengan densitas yang sangat tinggi, sekarang ini masalah yang juga emerging berkembang adalah coolingnya, pendinginannya. Iya, air ya. Ongkos pendinginannya itu bisa 30%. Hmm. Jadi 30%. Jadi 30% dari biaya operasional atas hal tersebut. Nah, ini menjadi unik karena apa? Semuanya dilakukan dengan waktu singkat. Di Amerika itu beberapa negara bagian itu saling berkompetisi untuk itu, dan kemudian ini semua membutuhkan energi dari grid listrik nasional. Oh, oke. Nah, Oke, itu oke. makanya kenapa waktu itu sempat ada berita kan Microsoft kemungkinan akan menegosiasikan supaya bisa menggunakan energi pembangkit listrik tenaga nuklir. Three Mile Islands. Oke, oke, oke. Karena grid yang ada Grid di yang Amerika ada Serikat ini udah masih, nggak. nah itu terengah-engah ya, terengah-engah. Jadi kita bayangkan kalau misalnya nanti ini terus berkembang, kemudian opsinya sudah kan bangun PLTN nggak bisa Saat dalam 2 hari. nggak bisa, kemudian dibikin, kemudian ternyata tidak tercapai seperti itu, lantas ini PLTN mau diapain nih, misalnya kan? Iya. Atau tadi sistem cooling sistemnya, belum lagi grid nasionalnya. Kalau misalnya nanti demand-nya nggak ada, nanti siapa yang absorb listrik sebanyak ini? Karena nggak ada lagi yang punya listrik seperti ini. Nah, ini juga mengerucut pada dua ekonomi, dua negara yang memang sangat signifikan karena modal utama dari balapan AI ini adalah tenaga listrik. Hmm. Dan inilah Amerika dan China yang cuma dua ini yang punya fleksibilitas untuk membangun jaringan kelistrikan yang bisa support AI dalam skala yang masif. Nah, jadi kembali lagi, Mas Wisnu ya, jadi bukan semata masalah nanti kalau misalnya chipnya bubble, AI-nya bubble, kemudian kempes, kemudian valuasi pasarnya turun dan lainnya, nanti jadi masalah. Ntar dulu, infrastruktur sehari-hari loh itu bisa Jadi nggak cuma terpengaruh. ngomongin tadi modal yang ada, tapi tadi infrastruktur yang kalau udah terlanjur dibuat. Dan itu kemudian nggak ada yang menyerap. Nah, itu ya bahaya. Karena begini, pada waktu dot-com bubble dulu, itu kan sebenarnya diawali dengan mania ya, atau kegembiraan mengenai 3G. Hmm. Nah, 3G kemudian, itu pertama kali handphone itu bisa ada video, transfer dan lainnya, dan seterusnya. Dan kemudian, kemudian karena mulai berbasis akan data, kemudian mulai bangun fiber optik berbagai negara. Jadi kita ingat pada waktu itu, ketika bubble itu pecah, itu fiber optik yang digelar, itu dengan harga mahal, itu banyak sekali yang akhirnya bankrupt. Saya ingat waktu itu ada namanya Global Crossing waktu itu. Karena kenapa jadi bankrupt? Karena dulu ekspektasi penggunanya kan sekian, ternyata jauh lebih di bawah itu, sementara uangnya sudah kepake, akhirnya bankrupt, ya dibeli juga. Sementara pada waktu itu dibeli adalah, ini kayaknya supply fiber optik, infrastruktur data mungkin sampai dengan 20 tahun ke depan ini udah ada semua nih, tapi ya tadi utilisasinya rendah sekali. Ternyata nggak sampai 10 tahun itu ternyata udah kepake dan melampaui itu lagi gitu. Nah, jadi kembali lagi. Tapi kan itu kan bicara soal infrastruktur pada waktu itu. Nah, kalau seperti sekarang ini dengan AI, dengan istilahnya sudah skala gigawatt, adu gigawatt di situ. Kalau ternyata nih bust, siapa yang mau pakai listriknya gitu? Nah, itu pertanyaannya. Lantas energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik itu bisa dialihkan untuk apa lagi? Nggak ada. Berarti emang dampaknya, aku tadi ngebayanginnya bahwa tadi ketika banyak uang mengalir ke sana, kapital mengalir ke sana, ketika bus ya di situ-situ aja di pasar modal segala macam. Tapi ternyata listrik gitu ya. Itu udah energinya itu. Jangan sampai dong ya. Nah, itu makanya ini makanya balancingnya itu sulit. Makanya kenapa studi mengenai yang dilakukan oleh MIM itu sangat spesifik menyebutkan itu bahwa aspek yang juga bisa berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kehidupan masyarakat yang mungkin malah nggak ada sangkut pautnya dengan AI itu justru terkait dengan energi. Jadi Amerika kalau perhatikan itu energi listriknya itu flat selama mungkin 3-4 dekade terakhir. Sekarang ini mulai naik lagi. Karena AI. Oke. Data center AI. Oke. Nah, berarti emang harapan besar kita emang industri AI akan berkembang dan tidak pernah terjadi harapannya. Gitu nggak jadi kempes lagi semoga. Cuma kan pertanyaan balik lagi. Tadi kita bicara mengenai chipnya, pemain-pemainnya. Tapi kita mengenai OpenAI. OpenAI
akan posisi bakar uang 190 miliar dolar per tahun sampai dengan tahun 2030. Jadi 4 tahun ke depan Masih. mereka masih bakar duit. Masih Belum bakar ada duit. kabar Itu untungnya. duit jadi nol, bener-bener tuh. Bakar duit tuh bener bakar duit. Jadi kalau bubble tech yang sebelumnya itu ya, wah itu ada startup, bakar duitnya berapa? Ya ratus juta dolar lah ya. Ini 190 miliar dolar per tahun. Buset deh. Sampai waktu itu juga, nanti tahun 2030, apa udah pasti bisa untung, Bro? Belum tentu juga. Nah, bayangin loh, masih ada serinya gitu. Iya. Nah, jadi memang ini pertaruhan yang mahal. Jadi resikonya agak lumayan. Nah, itu dia resikonya, ya kompleksitas sebesar itu, tapi ya balik lagi kan ini juga ada national pride juga, ya. Kita bisa cerita mengenai strateginya China, strategi Amerika, sampai ada beberapa pihak juga mulai mengatakan, ini kalau misalnya nanti OpenAI ini bust, ya benar-benar, ternyata ya, secara keuangan, jangan-jangan pemerintah Amerika harus turun tangan nih, bailout. Jadi kalau dulu kan sektor perbankan ya, sektor keuangan yang harus dibela pemerintah. Jangan-jangan suatu saat ini sektor AI harus ditolong pemerintah karena nilainya sangat strategis. Nah, jadi tapi di sisi lain kan sebenarnya tadi bahwa peningkatan produktivitas yang bisa dicapai dengan AI itu juga nyata sebenarnya. Dan itu yang saya pikir kita lah ya, yang level pengguna gitu kan, nggak usah terlalu overthinking lah ya bagian itu. Karena mumpung lagi disubsidi habis-habisan oleh OpenAI, ya udah kita manfaatkan AI ini dengan kita bisa pakai apa gitu. Ya maksudnya kita nikmati aja dulu lah. Nikmati bakaran duit sampai mereka 4 tahun ke depan lah kira-kira. Oke. Ya udah menarik nih bahwa kita tadi ngomongin AI bubble dan kemungkinan dan resikonya juga lumayan tinggi gitu. Salah satu yang mungkin paling beresiko aku pikir salah satu cerminannya di industri AI itu kan sekarang kayak ke situ-situ aja tuh Bang. Kayak Nvidia investasi ke OpenAI beli Microsoft, ada Oracle, ya, muter-muter Oracle ternyata dapat duitnya juga barangnya juga dari Nvidia, muter-muter ke situ doang. Sama AMD tiba-tiba diajakin gitu kan. Nah, itu kan kayaknya kalau di grafik, aku pernah ngeliat grafik tuh muter-muter ke situ doang. Itu suatu hal yang biasa atau emang itu sesuatu yang menambah resiko tadi? Karena belum pernah terjadi seperti ini, jadi pasti kalau tanya apakah itu biasa? Enggak biasa sih. Biasa, ya? Skalanya nggak biasa. Kemudian di sisi lain bahwa ini praktis yang kadang-kadang juga jadi pertanyaan banyak pihak. Karena begini, wajar nggak kalau misalnya sebuah perusahaan seperti Microsoft berinvestasi pada OpenAI? Wajar ya. Kemudian OpenAI ternyata kemudian berinvestasi pada Nvidia. Ya wajar juga kan pakai chipnya mereka juga. Tapi juga OpenAI juga ngeliat kalau begini saya juga mungkin nggak bisa terpenuhi oleh Nvidia. Saya pakai AMD juga. Oh kemudian tiba-tiba ada di tengahnya. Ya wajar nggak ya kalau misalnya Oracle melihat bahwa oh kita kan jagonya di dalam database dan juga cloud. Kita berinvestasi juga di sini. Berinvestasi juga. Wajar. Jadi ini seperti satu ekosistem yang saling feeding satu sama lain. Cuma memang kalau dilihat ketika misalnya Sam Altman menyatakan bahwa OpenAI akan berinvestasi pada Nvidia dan kemudian punya opsi untuk bisa membeli harga saham Nvidia sekian banyak saham Nvidia, valuasi Nvidia tiba-tiba naik. Gimana mau ngelawannya? Jadi dan naiknya lebih besar secara market capitalisasi lebih besar daripada nanti akan dibelinya. Jadi ada kepercayaan bahwa wah ini berarti akan meningkatkan produktivitas dan ada confidence, kepercayaan diri untuk seperti itu. Ya nggak heran lah yang lain, udah kalau kita saling crossing aja. Kenapa setiap kali kita menyatakan akan investasi di suatu perusahaan, market cap kita naik lebih tinggi daripada yang akan kita bayarkan. Padahal yang kita bayarkan itu mungkin akan cicilan selama berapa tahun ke depan. Tapi market mempersepsikan bahwa ini akan mungkin dalam setahun ke depan. Nah ini yang paling sebenarnya menjadi krusial. Kalau dibilang tadi kan saling kait-mengkait tadi. Karena memang angka yang saat ini tercapai per 2026 ini diproyeksikan investasi atas chip dan supportingnya, ini belum soal listrik dan lainnya, itu mencapai 540 miliar dolar dari Magnificent Seven dan beberapa teman-teman yang lebih kecil ya. Saling seperti itu. Nah, jadi tadi pertanyaan Mas Wisnu, wajar apa enggak? Belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada. Satu. Nomor dua adalah kalau saya janji akan beli chipnya Nvidia 20 miliar dolar, tapi ternyata market cap saya naik 50 miliar dolar, kenapa enggak saya kerjakan yang begini? Nah, itu yang terjadi. Ini yang di kalangan finansial, ya keuangannya,
ini lagi ngapain ini orang-orang ini ya. Tapi oke lah, kita lihat aja dulu nanti akan jadi seperti apa. Cuman memang ini belum pernah, unprecedented, belum pernah terjadi, tapi ya semua akan melihat. Oke. Ini perjalanan baru nih. Perjalanan baru, kita uncharted water orang Iya, bilang. kita menyaksikan sebuah petualangan baru dari sebuah ekosistem yang nggak pernah terjadi sebelumnya kali ya. Nah, sekarang ngomongin Nvidia, ini kan posisi mereka sangat tadi Bang Poltak nyebutin mereka valuasi mereka tuh 5 triliun. 5 triliun, dahsyat banget. Karena emang mereka saat ini menjadi pemain satu-satunya di chip itu kan ya. Intel mencoba ngejar kayaknya masih butuh berapa tahun. Paling Google katanya dengan Tensor Pro-nya dengan. Tapi dengan sedemikian strategisnya posisi Nvidia itu menambah resiko itu nggak Bang? Kayaknya mereka kan ada apa-apa dengan Nvidia, kira-kira itu bisa crash semua nih. Nah ini yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu menjadi perdebatan. Kekuatannya Nvidia itu bukan cuma pada paralel processing-nya, pada perhitungan yang paralel tadi. Mereka punya arsitektur namanya CUDA, CUDA. Jadi di situ, kalau kuda ingatnya kuda itu sih. Jadi CUDA. Jadi itu yang menjadi, dan itu kan menjadi standar saat ini. Nah, Nvidia punya cara menuju ke arah sana. Nah, saat ini memang belum ada penantangnya gitu, kecuali tadi ya Tensor oleh Google, mereka juga ke arah sana. Nah, cuma memang kalau kita perhatikan saat ini, chip-chip Nvidia itu semakin spesifik dan mereka punya path perkembangan ke depannya itu yang lebih terprojeksi karena mereka udah punya standar yang jelas. Nah, apakah nasib dunia ini akan tergantung pada Nvidia? Ya karena tadi valuasi banyak perusahaan akan tergantung pada Nvidia. Satu yang menjadi kekhawatiran, dan ini di kalangan investasi, ada saya lupa namanya Michael siapa gitu ya, Michael Bernard siapa gitu yang dulu terkenal waktu subprime mortgage pernah melihat gejalanya. Jadi waktu itu dia sampaikan ini kayaknya Nvidia ini mereka over projected mengenai keuntungan mereka, pertumbuhan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena chip yang mereka hasilkan diasumsikan baru akan obsolete dalam waktu 5 tahun ke depan. Sementara kalau ngelihat ke belakangnya, chip yang mereka hasilkan, dan ini semakin lama semakin cepat, justru obsolete-nya mungkin cuma dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin bisa lebih cepat lagi. Jadi sebenarnya pencadangan, ini dia istilah akuntansinya, pencadangan mereka terlalu kecil untuk bisa sustain itu. Makanya ini yang bagi banyak pihak, ini kayaknya Nvidia-nya nih yang mungkin terlalu optimis, mereka lupa bahwa kalau misalnya chip Nvidia generasi 1 dengan generasi 2-nya itu memang benar-benar lompatannya semakin besar, sampai generasi sebelumnya itu udah nggak bisa kepakai lagi. Kalau ini jaraknya kurang dari 5 tahun, ini kemungkinan akan terjadi adalah of projection yang akan dicapai itu sebenarnya ketinggian. Nah, ini yang mungkin akan bisa berdampak. Nah, itu juga kenapa tadi kan kita bicara mengenai tadi ya, kapan absolutnya, itu juga yang menyebabkan kenapa misalnya Google, kita serius mengenai Tensor, karena apa? Just in case ternyata Nvidia keguling, kita punya jalan sendiri yang akan bisa lebih safe untuk kebutuhan kita sendiri. Tapi bukan cuma Google yang seperti itu, yang lain juga akan mengantisipasi. Jadi Nvidia itu memang punya kekhasannya tadi ya, perusahaan yang berkembang sangat cepat ya. Jadi dan sangat diuntungkan, sangat dibesarkan oleh berkembangnya boomnya AI. Padahal kalau kita ingat kan dulu kan cuma video gamers kan yang pakai kan, atau dulu sempat waktu kripto lagi boom dipakai buat mining kan. Nah, tapi ternyata mereka bisa menunggang gelombang berikutnya AI dengan sangat luar biasa, karena kita tahu bahwa antara Amerika sama China sampai itu tengah bicara soal Nvidia, karena apa diselundupkan ini Amerika mengatakan nggak boleh chipnya Nvidia karena dipakai buat AI, nanti AI-nya bisa pakai buat militer. Reasonable apa nggak? Ada reasonable-nya juga sih sebenarnya kan, walaupun bisa-bisanya Amerika juga, susah kita bedainnya ya. Tapi itu kenyataan bahwa Nvidia itu menjadi penting karena ada satu perusahaan yang produknya sampai di-ban di tempat lain, nggak boleh masuk gitu, karena dianggap sangat-sangat strategis. Itu yang belum ada di perusahaan-perusahaan yang lain. Oke, berarti ke depan kita seru nih ya, kita akan melihat apakah AI akan bubble tadi industrinya, apakah kemudian juga Cina juga dapat melompati Amerika Serikat. Nah, sekarang kalau melihat ke depan, kalau dari sisi personal Bang Poltak sendiri, apa sih teknologi AI
yang bikin Bang Poltak excited gitu? Kayak nunggu-nunggu nih gitu ya. Kita tadi kan udah ngebahas industrinya. Kalau dari sisi perspektif pribadi, apa yang buat Kalau apa AI? saya sebenarnya yang buat saya excited itu adalah yang disebut sebagai agentic AI. Hmm. Jadi agentic AI itu adalah penggunaan AI secara moduler yang sifatnya independen dan bisa menangani tugas-tugas tertentu yang biasa digunakan manusia dengan lebih baik. Nah, jadi agentic AI itu saya kira adalah bagian dari sesuatu yang sangat sangat menarik ke depannya karena akan ada banyak tugas dan pekerjaan manusia yang bisa secara otonom. Nah, kuncinya ada otonom ya. Otonom digunakan oleh AI dalam hal ini dalam bentuk agentic dan di antara AI ini mereka saling bisa berkoordinasi dan mereka bisa saling sinkronisasi, mereka saling bicara sama satu lain dan mereka bisa mengambil keputusan tindakan dan lainnya secara pre-program atas apa yang terjadi. Nah, jadi kita akan berhadapan dengan ketika agentic AI tadi, kita akan berhadapan dengan misalnya tugas-tugas yang sebelumnya sangat membosankan dan perlu training lama, misalnya seperti customer service. Customer service kan, ya mungkin kalau perusahaan-perusahaan, mungkin kalau perusahaan kecil nggak pernah kebayang, tapi kalau perusahaan besar, itu bisa customer service, itu bisa melibatkan ratusan orang, 3 shift, dan kemudian tiap orang harus di-training, dan itu pekerjaan membosankan. Yeah. Membosankan sekali, gitu. Tapi nggak boleh salah. Begitu salah, muncul di medsos, viral, kena reputasi kan. Nah, jadi dengan cara seperti ini, akan bisa dibangun agentic AI di mana yang mengerjakan itu adalah mesin. Nah, saat ini, misalnya seperti berbagai modul large language model, sudah bisa kita interface-nya pakai suara. Kita bisa ngomong sama Gemini, kita bisa ngomong sama ChatGPT, bisa ngomong. Sekarang bisa nggak mereka ngomong balik? Ada nama perusahaannya nama Eleven Labs. Eleven Labs spesialisasinya di voice. Nah, jadi saat ini AI itu yang sifatnya agentic, dia bisa, kalau kita ngomong mereka bisa dengar, bisa ngerti maksudnya, dan kemudian mereka bisa ngomong juga ke kita. Nah, jadi kan ideal ya buat menggantikan pekerjaan membosankan seperti customer service atau hotline atau yang lain-lainnya. Nah, itu baru satu yang bicara sebenarnya secara vokal. Ada yang juga bisa ahli ngegambar. Oh, jadi agentic. Khusus sebenarnya visual, tampilan visual, bentuknya gambar, statik, dan kemudian sekarang juga ada yang dinamis, video bisa digambar. Nah, itu yang menurut saya jadi menarik. Buat saya itu sangat bikin exciting itu karena tadi ini membuat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sebelumnya sangat degradasi kualitas kerja manusia akan bisa digantikan oleh AI ini. Saya ingat dulu ya, Jakarta itu pernah ada perdebatan waktu dulu masih Krismon. Kan sebelumnya becak dilarang kan. Waktu Krismon, wah ini susah, gimana kalau misalnya becak diperkenalkan kembali. Kemudian waktu itu kan Bang Yos, siapa ya, waktu itu sempat pernah bilang kan, itu pekerjaan yang nggak manusiawi. Wah seorang ribut, tapi kan orang hidup. Tapi kalau dipikir, ya benar aja nggak manusiawi juga sih sebenarnya. Kenapa nggak pakai mesin kan? Kenapa harus pakai tenaga manusia digenjot? Nah, akhirnya kita menyadari, kalau misalnya sekarang ini becak diadakan, ada yang mau naik becak, mau jadi pengemudi, enggak juga kan? Nah, jadi emang udah waktunya hapus. Tapi kita ingat waktu itu juga penjaga tol. Mungkin Mas Wisnu juga ingat ya, dulu kan kita harus masuk tol itu ada penjaga tol yang kerjanya nerima bayaran, kemudian pakai kartu dan lainnya kan. Gitu ya. Bayangkan ada orang yang bekerja 3 shift, berarti 8 jam lah kira-kira satu shiftnya, kemudian skillnya cuma begitu aja, kemudian kualitas kerjanya buruk karena tadi paparan asap, polusi dan lainnya, dan kemudian yang lebih berat lagi adalah ini dead end. Kenapa? Anda nggak akan pernah ketemu ada orang yang melamar pekerjaan kemudian mengatakan, oh saya punya pengalaman 8 tahun jadi penjaga tol. So what? Gitu kan? Itu kan sangat dehumanizing, pekerjaan sangat dehumanizing. Waktu pertama kali muncul pakai e-money, semua orang pada, wah nanti yang rugi, yang ini orang-orang yang jaga tol ini jadinya kerjanya apa dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita ngelihat justru kita lebih seneng kalau tempat parkir pun pakai e-money, pakai uang digital, kemudian juga kalau di jalan tol juga seperti itu, karena memang ini bukan pekerjaan manusia lagi. Nah, jadi sama seperti tadi, customer service, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical, ini akan bisa
akan bisa digantikan dengan AI. Tetapi memang kita harus balancing juga di sisi ini. Kedepannya saya melihat bahwa memang perusahaan itu harus bisa menciptakan pekerjaan yang di mana manusianya itu bisa belajar hal yang baru. Karena tadi, kalau orang sudah menghabiskan waktunya untuk menjadi customer service sekian waktu, berarti kan mereka perlu dialihkan kan untuk pekerjaan lain. Perlu di-upskilling mereka. Nah ini yang banyak perusahaan perlu, tugasnya tadi ya, kalau cuma sekedar kita ganti mesin, kita pecat-pecatin, gampang. Tapi kan ini manusia. Mereka harus juga dibimbing ke arah pekerjaan-pekerjaan lain. Memang saat ini belum bisa dikerjakan oleh AI, punya added value kemanusiaan yang lebih tinggi, dan ini yang bisa membuat manusia tetap punya nilai di alam yang semakin AI. Nah, itu makanya kalau nanti artificial general intelligence, malah kita juga ikut digol, jangan-jangan kita juga digusur juga nih jadinya gitu. Iya, bang, saat ini kan misalnya yang aku kebayang ya, kalau sekarang suatu perusahaan dari kemarin butuh 100 software developer, karena AI jadi cuma butuh 20, mereka ada 80 orang yang akhirnya harus kita shift ke pekerjaan lain. Itu kan menjadi sebuah pekerjaan bersama kali ya buat kita semua gitu ya, untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan orang itu untuk menghadapi. Maksudnya bayangkan kan, waktu kemarin-kemarin itu tech boom ya, itu kan sampai ada teman yang cerita, itu BINUS itu udah di-ijon itu, jadi belum lulus aja udah dipersiapkan untuk bisa bekerja. Kemudian entry levelnya itu gajinya lebih tinggi karena semua para startup itu pada rebutan dia. Kenapa? Memang karena Indonesia kurang. Dan waktu itu kan sampai, kalau kita ingat, Gojek itu sampai impor dari India. Ya. Karena apa? Jogja ternyata nggak cukup kan? Dengan sekarang mungkin itu nggak perlu terjadi lagi. Jadi mungkin akan ada shifting, ada pergeseran di sisi itu. Karena memang kalau saat ini desain yang ada saat ini yang sudah saya perhatikan, dan bisa programming dikit-dikit lah ya, kira-kira. Jadi banyak hal yang saya mungkin kalau pekerjaan untuk melakukan coding atau programming perlu waktu, misalnya taruhlah 10 jam, 12 jam kayak gitu yang kepotong-potong tadi, bisa dalam waktu 5 menit, 10 menit. Bisa. Saya mungkin bener ada orang bilang ya, anak sekarang udah nggak usah diajarin programming lah, ajarin prompting aja satu. Ya. Nomor 2 adalah bahasa programming terakhir itu adalah bahasa Inggris. Udah itu aja lah. Gitu. Oke, Bang Poltak, terima kasih atas waktunya. Kayaknya penasaran saya udah kejawab semua. Ya, Bang, kita mungkin tidak bisa menjawab apakah AI bubble ya atau enggak. Kita tunggu. Tapi manfaatin aja dulu, mumpung murah sampai paling nggak sampai 4 tahun lagi. Iya, kalau misalnya tiba-tiba langganannya dari $20 sekarang jadi $100 ya berarti emang kita cari yang lain. Cari yang lain. Kompetisi masih jalan terus kok. Oke. Teman-teman IT Leaders, demikian pembicaraan seru saya dengan Bang Poltak Hotradero terkait AI bubble. Tadi ngebahas bagaimana AI bubble itu mungkinkah terjadi, kemudian juga bagaimana pertarungan Amerika Serikat dengan China, dan juga nanti apa sih yang kita harap, apa ya kan yang terjadi di masa depan. Semoga pembicaraan tadi dapat memberikan insight menarik bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih Bang Poltak atas waktunya, atas insight-nya. Kita berjumpa lagi di podcast Yayo Insight berikutnya. Salam.